Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Soro Minang TV sadonyo, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari iko kita masih bisa berjumpa dengan Dusana sadonyo di dalam sebuah program podcast bersama tokoh edisi Jumat 2020. Oke, di sana edisi Jumat 20 sampai Juni 2022 kita basuh balik di sana di dalam rangka berbicara dan berdiskusi salah seorang tokoh yang lah ada di samping kita. Insyaallah nanti di sana bisa kami perkenalkan siapa tokoh kita pada hari itu gitu. Tapi sebelum kita di sana Soro Minang TV sadonyo, sebelum kita berbincang-bincang dengan beliau, maka kami tentu tetap menyapa di sana Soro Minang TV sadonyo yang ada di rumah. Tetap kami berdoa kepada Yang Kuasa, semoga seluruh pemirsa Dunsana Soro Minang TV selalu tetap sehat, selalu tetap istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah, dan selalu tetap berbahagia dan sukses dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonyo, sesuai dengan flyer yang telah kami sampaikan melalui media sosial yang dimiliki oleh Soro Minang TV, hari ini kita podcast dengan salah seorang tokoh dan praktisi yang kita kenal dengan istilah yang baru sekitar mungkin udah 2 tahunan ya Bang ya? Ya. 2 tahunan lah ya. 2 tahunan ya. Yang dikenal dengan nama organisasi adalah Juleha. Ya. Juleha. Juleha adalah juru sembelih halal. Oke. Dusana Soro Minang TV sadonyo, sebelum kita berbincang-bincang untuk kali ini, karena memang beliau tidak merupakan warga Batam asal Sumatera Barat, atau walaupun tidak asal Sumatera Barat, beliau tidak bisa berbahasa Minang, maka izinkan kami host Soro Minang TV Pak Safril Yubahar berbincang-bincang dengan beliau nanti dengan berbahasa Indonesia. Oke, Dusana ikutin live streaming kami Soro Minang TV fanpage Facebook dan Soro Minang TV YouTube, berbincang-bincang dengan seorang tokoh yang kami kenal dengan nama Cang Sarif. Untuk itu Dusana Soro Minang TV sadonyo, ikutin live streaming kami Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, Dusana Soro Minang TV, alhamdulillah dengan sangat bangga kami Soro Minang TV bisa kehadiran seorang tokoh dan seorang praktisi di dalam rangka bagaimana melakukan sembelih hewan-hewan yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim yang memang teknis penyembelihan itu secara halal. Seperti yang kita ketahui Dunsana, bahwasanya seluruh kehidupan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu Allah sudah atur semuanya. Betul ya Cang ya. Lewat perintah dan syariat yang diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke Dunsana, satu sisi kehidupan kita yang terkecil adalah mengkonsumsi binatang-binatang yang halal dimakan oleh saudara-saudara kita yang Muslim. Otomatis binatangnya halal, tapi jika proses pemotongannya kurang tepat, nanti ujung-ujungnya tidak halal juga. Ya, betul. Yang kita konsumsi tersebut. Nah, untuk itu Dusana Soro Minang TV ikutin bincang-bincang kami dengan Cang Sarif, salah satu praktisi Juleha yang ada di Provinsi Kepri ya Cang ya. Betul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati kami berbahagia Cang Sarif bisa hadir di studio. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Cang ya, sehat ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cang. Ya. Sebelum kita berbicara tentang Juleha,
tentang teknis, tentang visi dan apapun lah yang akan nanti kita diskusikan. Tentu banyak sedikitnya Dunsana Suara Minang TV yang ada di rumah. Baik. Pemirsa khususnya pemirsa Suara Minang TV secara umum adalah warga Batam atau warga Kepri. Betul. Yang bisa nanti sekarang live ataupun nanti menyaksikan memutar ulang video-video kita, tentu ingin tahu sedikit. Siap. Sebenarnya Cang Sarif itu siapa sih? Kan ada salah kan Pak Cang? Betul. Tidak kenal maka tidak tahu maka tidak sayang. Silakan Cang. Baik. Saya sapa dulu pemirsanya semuanya. Ya, sapa dulu Cang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bermuajah, bertatap muka langsung ya, walaupun secara online. Ya. Dalam rangka silaturahim dan juga bertukar pengalaman dan juga memberikan sedikit edukasi apa yang kepada kami betul, ketahui ya. benar. Gitu. Jadi memang panggilan sehari-hari saya dikenal Cang Sarif. Mungkin kalau paguyuban 33 provinsi nih di Batam yang ada ini, kami salah satunya tergabung di situ. Iya, semuanya ada deh. Maksudnya kami juga artinya sebagai selain ketua juru sembelih halal, saya juga ketua paguyuban warga DKI Jakarta, Kota Batam. Masya Allah. Betawi lah. Betawi ya. Tadi kami bertanya-tanya, berdiskusi berdua dengan dengan kameramen. Cang, itu Surabaya atau apa? Dia bilang, oh enggak, Betawi gitu ya. Benar ya? Oke, lanjut Cang, lanjut Cang. Sekarang Cang itu panggilan untuk kayak macam apa ya? Uwa atau ini gitu. Uwa atau Uda kalau di Padang. Ya, Uda atau kalau Uda Abang gitu. Abang benar ya. Ini Uwa gitu. Oh, Uwa berarti Kakaknya mungkin dari, lebih ke paman kali ya. Paman lebih ini lagi ya. Seperti itu. Ya, oke lah, nggak apa-apa lah ya, Cang ya. Ya. Ya, untuk Juleha ini saya kenalin dulu. Organisasi Juleha ini berdiri sebetulnya sejak tahun 2016. 2016 didirikan di Gresik, Jawa Timur. Oke, sebelum ke situ Cang, sebelum kita berbicara tentang Juleha, kami sedikit pingin tahu apa namanya Cang Sarif terlebih dahulu. Iya. Gitu. Nanti baru muncul kita diskusi tentang Juleha dan segala macam. Baik. Sayang nanti saudara Dunsana Suara Minang TV yang ada di rumah nanti ketemu dengan Cang di luar ya kan, mana tahu oh ini Cang Sarif yang ada kemarin kan gitu ya. Nah, tak kenal maka tak tahu gitu. Oke. Ya memang panggilan saya Cang Sarif akrabnya. Saya tinggalnya sih di Legenda di Batam ini. Datang saya tahun 98. Oh, 98 1998 pasca kerusuhan di Jakarta. Sama kita. Waktu itu kami bekerja di satu perusahaan. Ya. Nah, kebetulan perusahaan itu dipindah ke Batam. Oh, oke. Dipindah ke Batam dengan dua pilihan terakhir. Kalau nggak mau, kena PHK. Kalau mau, lanjut. Lanjut ke Batam. Masya Allah. Nekat, istilahnya bukan kata pengen tahu juga berangkat ke Batam tahun 98. Setelah itu krisis kedua tahun 2022 ya tutup juga perusahaan untuk pindah ke Singapura. Tapi di sini kami yang namanya sudah di sini lama, kegiatan-kegiatan organisasi juga udah kita ikuti semua, banyak ikuti sampai saat ini. Tinggal di perumahan Legenda Malaka. Legenda Malaka ya. Hari-harinya di ini Yayasan Al-Kafah. Al-Kafah yang di Legenda Malaka. Oh, masjid yang ada yayasan pendidikan di situ. Betul. Kalau kita masuk Legenda Malaka dia sebelah kiri nanti ya, belok kiri ya. Iya, betul. Okay. Atau Legenda Bali sama. Betul. Oke, di sana Suara Minang TV sedikit profil Cang Sarif. Ya. Seorang kadang-kadang kita bingung ya Dunsana ya. Orang-orang merantau ke Jakarta, orang Padang merantau ke Jakarta, Tahu-taunya Cang Sarif lari dari Jakarta, di mana itu menjadi pusat segala bentuk kehidupan di seluruh Indonesia ya. Tapi dengan motivasi tersendiri, Cang
mencoba bagaimana berkehidupan di Kota Batam. Iya, betul. Bismillah berangkat ke Kota Batam. Alhamdulillah sampai detik ini masih bisa berdiri dengan tegak ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Cang. Terima kasih atas sedikit perkenalan Cang Sarif terhadap kami Suara Minang TV dan pemirsa yang ada di rumah Cang. Ya. Sesuai dengan judul, kita adalah mempunyai sebuah judul yaitu persiapan Juleha di dalam menghadapi Idul Adha. Tapi sebelum ke situ, tentu banyak yang belum begitu mengetahui tentang Juleha itu gitu. Sebelum kita berbicara teknis lainnya, mungkin bisa Cang sampaikan dulu kepada masyarakat Batam secara khusus dan Kepri secara umum atau semua pemirsa Suara Minang TV, Juleha itu dari namanya kan cantik. Kesingkatan. Oke, Cang. Bisa Cang perkenalkan sedikit Juleha itu seperti yang tadi sempat Acang singgung di awal tadi gitu. Karena banyak fenomena kejadian-kejadian yang terjadi yang bahkan merenggut nyawa di dalam kegiatan Idul Adha di masjid-masjid, di surau-surau dan lainnya itu, maka banyaklah apalagi sosial media sekarang ini kan. Benar. Jadi video-video itu viral, banyak tontonan. Nah, di situ para praktisi para penyembelih itu ketika ada haul di Jawa Timur, di Gresik terutama. Oh, ini masih di Jawa ini ya? Awalnya. Betul. Kemudian para praktisi sembelih dan para juru sembelih itu berkumpul bermusyawarah mempunyai ide nih, banyak fenomena terjadi di masyarakat. Betul. Kayak kita harus punya wadah dan kita mengedukasi kepada masyarakat, ya kan? Banyak sembelihan yang salah, banyak sembelihan yang asal, menangani hewan dengan kasar, hewan tidak diperlakukan dengan baik. Gitu. Sementara ini Rasulullah yang memerintahkan bahwa ketika kita ingin membunuh atau melakukan sembelihan, lakukanlah dengan ihsan, dengan adab, dengan baik, dengan cinta gitu. Terus tajamkan pisaunya dan cepat lakukan persembelihannya. Kan itu perintahnya. Nah, makanya pada tahun 2016 itu akhirnya berdirilah organisasi yang bernama Juleha. Kenapa tidak, kalau bahasa Indonesia kan sembelih. Kenapa tidak Juleha? Karena salah satu pendirinya itu memang ada orang Madura. Madura itu tidak bisa bilang sembelih tapi sembelih. Jadi Juleha ya. Cocok. Dan nama Juleha ini dipakai di dalam satu aturan peraturan menteri disebut Juleha, karena Juleha itu kan kepanjangannya aja singkatan ya. Betul. Juru sembelih halal. Jadi menjadi baku, juru sembelih halal menjadi baku. Jadi sudah profesi. Sudah menjadi sebuah profesi yang resmi ya. Resmi. Dilindungi juga oleh undang-undang ya. Betul. Namanya Juleha. Juleha ya. Betul. Itulah sekelumit sejarah berdirinya. Terus kenapa seragamnya kok jadi keren? Karena membangun image. Biasanya orang gagal gitu, pakaiannya celana levis buntu, pakai sendal sambil ngerokok atau apa. Nah, kesannya gimana gitu ya? Kayaknya angker. Kalau di Padang namanya tukang bantai. Jadi kalau pekerjaan orang tua sudah tukang bantai, itu tak ada orang yang bisa ganggu anaknya lagi. Jangan diganggu, itu anak tukang bantai itu. Itu istilahnya kan gitu. Cang. Itu tadi di Jawa Timur, Gresik. Pendirian pertama. Tentu sampai di Kota Batam. Betul. Terutama Kepri ya. Terutama Kepri secara umum. Itu seperti apa awalnya Juleha itu bisa berdiri dan kapan itu gitu? Jadi ya sehubungan saya pribadi sebagai praktisi sembelih selama di Batam ini dari 98 itu saya udah nyembelih. Oh gitu ya? Sudah nyembelih dari awal karena memang mungkin ada darah turunan gennya itu kan. Tukang bantai juga. Tukang bantai sapi. Tukang bantai ya. Maksudnya yang bekerja di apa namanya? Di sembelih di imam masjid aja. Oke, siap. Imam masjid, alhamdulillah. Jadi mungkin ada itu ya, pertama saya nyembelih masih kecil pernah nyembelih ayam orang itu. Iya. Itu dulu mungkin betul. Jadi
tahun 2016 itu karena saya penyembelih, saya suka dengan kegiatan ini, ada sebuah Facebook namanya Juleha. Juleha ini yang baru dibentuk, yang di Gresik tadi. Ya, di Gresik tadi. Jadi dia punya akun media sosial. Akun media sosial. Ya. Kami bergabung grupnya itu. Masuk grup WA-nya pun bergabung grup di WA itu. Lama-lama jalan dan saya perkenalan diri, saya dari Batam, Kepri, Kepulauan Riau. Oh, berarti akhirnya organisasi itu kan berkembang, maksudnya di manage dengan baik, membangun zona-zona. Nah, Sumatera ini menjadi wilayah 2, DKI wilayah 1, Banten, DKI, Jabodetabek. Ya, Jabodetabek wilayah 1. Wilayah 1. Sumatera dan sekitarnya itu wilayah 2. Pokoknya Sumatera, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, wilayah 2. Wilayah 2. Sampai ke utara ada ya? Sampai ke timur malah. Iya, masuk ke timur ya. Iya, betul. Nah, itu udah ada semua, udah mulai terbentuk lah. Terbentuk ya. Walaupun belum 100% seluruh provinsi, tapi sudah mulai terbentuk. Untuk Batam atau Kepri, tentu Chang pada saat membangun komunikasi dengan teman-teman yang dalam tanda petik seprofesi menjadi tukang sembelih tadi. Walaupun mungkin hanya sifatnya ada yang bersifat temporary saja pada saat hari raya Idul Adha muncul, jagal tahunan lah istilahnya. Itu sebelum organisasi Juleha di Kepri itu berdiri, bagaimana cara Chang untuk membangun komunikasi, mengajak teman-teman untuk menumbuhkan kebersamaan, dan nanti akan lahir sebuah edukasi kepada juru sembelih itu sendiri ataupun kepada masyarakat secara umum di Kepri ini. Ya, betul. Melalui media sosial kami sosialisasikan, ketemulah, baru muncul di situ. Wah, saya juga tinggal di Batu Aji, saya tinggal di Sekupang. Ketemu, kita rumuskan waktu itu. Kita rumuskan, dan rata-rata memang penyembelih tahunan. Dan juga ada yang praktisi, ahli bilah. Dia hobi bilah. Betul. Pahami tentang bilah dengan baja, ya kan? Dengan logam. Ada yang ahli asah. Ahli asah ada juga. Masya Allah. Semuanya harus ini. Kalau menyembelih nggak bisa ngasah, ya menyembelih kan gitu. Subhanallah. Jadi di sana Suara Minang TV sadonya. Mohon maaf ya Chang, saya sedikit berbahasa Minang ya. Luar biasa. Jadi memang di dalam Juleha itu mempunyai spesifikasi kompetensi masing-masing. Betul. Jadi tidak hanya sekedar bisa nyembelih itu selesai. Jadi termasuk di dalamnya bagaimana jika sembelih pakai bilah. Bilah itu namanya Chang, ya? Bilah. Bambu. Oh, ini bilah. Bukan, bilah itu pisau. Tapi harus pisau. Iya. Kalau di Padang bilah itu kan bambu yang tajam itu. Yang kadang-kadang memang di zaman dulu mungkin pakai itu juga gitu. Bahasa Indonesia bilah. Namanya? Mata bilah. Oke. Termasuk bagaimana teknis mengasah. Betul. Chang. Tapi sebelum kita lanjutkan Chang, kita berbicara Juleha secara umum. Nanti kita berdiskusi juga bagaimana cara sesuai dengan syariat untuk melakukan sembelih itu, termasuk ya saya dengar juga dari redaksi Suara Minang TV kumpulkan informasi malah sudah ada sertifikasi juru sembelih. Ini kan luar biasa nih. Ya luar biasa ya. Tapi sebelum itu Chang, kami membiasakan untuk menyapa dulu Dunsana yang ada yang lagi monitor di live streaming kita Suara Minang TV. Izin bentar ya Chang ya. Oke Dunsana, mohon izin sebelum kita lanjutkan. Dunsana, Suara Minang TV sadonya sebelum kami lanjutkan, tapi paling tidak Dunsana, ini sesuatu yang cukup luar biasa, terutama kepada teman-teman yang menjadi pengurus masjid, yang menjadi imam masjid. Mungkin ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kita semua untuk bagaimana sebenarnya sesuai dengan syariat di dalam rangka melakukan pemotongan hewan, khususnya pada saat Idul Adha ataupun umumnya untuk pemotongan hewan dalam konsumsi kita sehari-hari. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya. Terima kasih bagi yang sudah menonton ya. Yang pertama kami sapa dulu teman-teman yang masih menonton.
yang ada di bawah juga mungkin di SM Cafe di bawah sudah mulai rame. Mungkin Ibu Dr. Ririn, teman-teman yang lain, teman-teman aktivis totok punggung ya. Selamat datang di SM Cafe. Terus berikutnya Nina Herawati. Sacia ayam itu guru. Nina Herawati, SMTV luar biasa dari Padang selalu hadir. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Nina. Pak M, Bujang 9 hadir. Sukses buat SMTV dan semoga sehat semuanya termasuk Cang Sarif. Oke. Berikut B Syamsir, SMTV semakin mantap. Terima kasih banyak. Yanto Anto. Ini bahasa ya. Oh, nggak apa-apa, Pak Yanto, terima kasih banyak. Tulisan kayaknya keyboardnya rusak, jadi nggak ada apa. Tapi apapun namanya, terima kasih banyak kepada Bang Yanto sudah memonitor dan sudah mengikuti live streaming kita. Lanjutnya udah ada naik, sukses selalu buat SM Cafe dan Juleha katanya. Oke, Dunsana, bagi Dunsana Suara Minang TV yang lagi monitor, silakan nanti bertanya kepada Cang Sarif apapun teknik, apapun jika ingin bertanya tentang masalah teknis dan segala macam, insya Allah nanti bisa kita sampaikan kepada Cang Sarif. Cang. Kita tahu di setiap masjid para imam kadang-kadang menjadi tukang sembelih di setiap Idul Adha. Kita belum berbicara tentang masalah bagaimana penyembelihan sehari-hari. Nanti kita baru masuk ke situ. Saya yakin dan percaya Juleha juga mempunyai target bagaimana konsumsi daging halal oleh masyarakat Muslim juga diproses secara halal itu sendiri. Kan begitu, Cang? Di setiap masjid seperti yang kami sampaikan tadi itu sudah ada. Nah, bagaimana sebenarnya langkah Juleha untuk bisa melakukan komunikasi, melakukan edukasi kepada para praktisi tahunan dalam tanda petik kalau istilah Cang tadi itu, supaya mereka bisa benar-benar tidak bergeser sedikit pun dari sisi syariat itu tadi gitu. Benar-benar dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bagaimana Cang melakukan pendekatan-pendekatan? Ini masjid juga banyak nih Cang. Masjid bahkan ada yang bilang Batam itu kota 1000 masjid, kan gitu ya? Setiap perumahan pasti ada masjid. Alhamdulillah ya, itu sebuah kebanggaan bagi kita. Tapi dalam konteks Juleha tadi, bagaimana strategi Cang? Cang ketua ya? Ketua Juleha Provinsi Kepri, tepat. Bagaimana strategi Cang merangkul teman-teman yang belum tersentuh oleh Juleha itu? Terima kasih. Alhamdulillah. Pertama, selain memang Juleha melakukan pelatihan-pelatihan internal dengan pengurus, kemudian juga membuka untuk umum. Begitu juga bekerja sama dengan lembaga yang terkait dengan imam di Batamnya. Alhamdulillah kan ada IPIM, Persaudaraan Imam Masjid. Nah, kemarin kami yang dilaksanakan oleh Kesra itu kan melakukan pelatihan. Kebetulan kami diminta dari Juleha untuk menjadi narasumber bersama dengan MUI. Karena itu kaitannya sembahyang halal pasti dengan MUI. Betul. Karena MUI juga punya standar penyembelihan. Kata-kata halal tentu MUI yang paling pas untuk memahami itu, kan begitu ya kan? Nah, kemudian dengan IPIM ini sekarang nih sudah mulai berlangsung, besok aja pelatihan tiap kecamatan, seluruh imam-imam di kecamatan dikoordinir oleh IPIM kecamatan melakukan pelatihan. Di Nongsa besok hari Ahad di Batam Kota. Mungkin tanggal 3-nya Batu Aji, Sekupang, Sagulung. Gitu. Jadi maraton ya? Oke. Sebelum mungkin prosedur pendaftaran. Mana tahu ada imam-imam masjid yang belum dapat informasi secara lengkap terhadap itu.
Mohon maaf juga, apakah bagaimana prosedur pendaftaran? Apakah di setiap kecamatan itu, tadi lewat IPIM ya? IPIM, kalau kecamatan betul. Jadi tidak Juleha di tingkat kecamatan ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Juleha hanya ada di Kepri. Di Kepri, nanti Kepri tinggal membentuk aja untuk tingkat di kabupaten kota yang ada di provinsi Kepri ya. Jika itu memang memungkinkan. Kebetulan Keprinya di Batam, tapi Batam samalah dengan kota, jadi kita mengerjakannya bareng-bareng. Oke, Cang. Kembali lagi ke pertanyaan yang sebelum tadi, jika itu boleh kami bertanya, prosedur pendaftaran ikut menjadi anggota dan ikut pelatihan khususnya. Ini kan Cang harus kejar tayang nih. Betul. Idul Adha tidak berapa minggu lagi, insya Allah kita akan temui otomatis proses apa yang Cang lakukan. Kalau bisa hendaknya sudah benar-benar kalaupun tidak mungkin 100%, paling tidak 60% sudah mulai tersosialisasi ke masyarakat. Bagaimana proses pendaftaran menjadi peserta dan pakai biayakah untuk itu? Ya, baik. Kalau kita ada punya ginian ya. Kalau mau jadi anggota itu memang ada syarat. Syarat menjadi anggota ini mengikuti 3 pelatihan yang dilakukan oleh Juleha. Di sana perhatikan 3 pelatihan. 3 pelatihan kita menyebutnya DM, Daurah Marhala. Daurah Marhala. Ya, artinya apa tuh, Cang? Daurah Marhala ya, level 1. Pelatihan ada Daurah Marhala 1 itu terkait dengan fikih. Jadi seorang penyembelih ini harus memahami tentang fikih menyembelih. Ilmu fikih. Ini narasumbernya biasa dari para ulama. Para ulama MUI lah ya. Ya. Nah, daurah 1 sudah mengikuti, kemudian daurah 2. Daurah 2 itu tentang bilah dan teknik mengasah, cara mengasah. Jadi itu harus dimiliki dulu. Betul. Untuk tidak mengasah, kemarin kita udah lakukan itu daurah 2 di Masjid Muka Kuning ya, Nurul Islam Muka Kuning ya. Itu ada itu semua secara massal mengasah. Ya, luar biasa. Daurah 3 ini baru teknik menyembelih dan manajemen kurban. Teknik menyembelih dan manajemen kurban ya. Manajemen kurban berarti berhubungan dengan kegiatan kurban itu sendiri ya. Mulai dari mengumpulkan umat yang mau berkorban biaya dan segala macam ya. Edukasi para panitia. Edukasi kepada para panitia. Betul. Itu kalau mau jadi anggota. Jadi tidak ada pungut biaya. Tidak pungut biaya ya. Kalau pelatihan yang sifatnya untuk pribadi seperti itu berbayar. Kalau memang ilmu baca kan. Betul. Bukan sertifikat. Ya, berarti ada administrasi lah ya. Tuh, jangan konsumsi ya kan. Betul. Nah, kalau IPIM ini kebetulannya mengadakan IPIM. Jadi IPIM lah yang melakukan mengelola kegiatan tersebut ya. Dari Juleha sebagai narasumbernya saja. Kami mengusulkan sih memang sertifikasinya tetap 1 pintu dari Juleha kalau ketika tentang penyembelihan. Karena kan ibaratnya Juleha ini kan rata-rata pengurus ini bersertifikasi. Sertifikasi yang tadi dibilang betul dari BNSP. Luar biasa ya. Dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Profesi Indonesia ya. Betul. BNSP. Kalau saya sertifikasi profesi di bidang accounting. Cang dari tukang sembelih. Luar biasa. Ada 13 kompetensi dasar yang harus dimiliki. 13 skema ya. 13 skema yang SKKN-nya 13. SKKN-nya SKKNI enggak salah. Ya, betul. Standar kerja kompetensi nasional Indonesia itu ada 13. Untuk mendapatkan satu sertifikat menjadi juru sembelih halal. Dia ada 2 juga sertifikasi tentang bacer. Apa itu? Kita nggak gitu bacer karena berat. Bacer itu kalau pemotong-motong daging. Dia tahu jenis daging. Ini daging apa? Ini daging buat steak, daging buat burger, daging buat rendang. Itu. Jangan sampai Cang nggak sebut daging buat rendang. Karena kadang-kadang memang benar Donsana Suara Minang TV, terutama bagi ibu-ibu, jika dia pergi ke tukang daging dalam tanda petik kita sebut dengan pedagang daging, pada saat ibu-ibu ini kan banyak permintaan nih.
Bang, daging rendang, terus dalam 1 kilo 20 potong pokoknya. Itu kan punya teknis tersendiri. Itu bacer ilmunya itu. Bacer ilmunya. Cang, kalau boleh, Cang, disampaikan kepada pemirsa Suara Minang TV, kalau Cang masih hafal atau mungkin paling tidak 50% lah skema 13 kompetensi. Skema yang 13 Cang berbicara, saya asesor juga nih. Tentu istilah skema kita paham. Kita paham. Skema. Jadi artinya itu adalah semua langkah-langkah yang harus dilalui oleh seorang peserta yang ingin dapat sertifikasi juru sembelih halal. Apa aja skemanya tuh, Cang? Yang pertama yang paling penting nih. Kalau di Pancasila ketuhanan saya, yang pertama kalau juru sembelih halal itu adalah tentang pemahaman agama dia sampai di mana. Ini yang disebut dengan syariat tadi. Betul. Tauhid apa tadi ya? Ya, betul. Jadi agama, walaupun memang dalam pengetesannya hubungan dia kepada Allah, hablum minallahnya itu jauh mana, itu ada pengetesannya juga. Oh, ada teknisnya. Nah, itu memang kalau itu kan memang harus. Betul. Juleha sendiri di dalam SKKN itu apa namanya maknanya, definisinya itu adalah seorang Muslim yang memiliki kompetensi untuk bidang menyembelih gitu. Memahami itulah ya juru sembelih halal. Ya, juleha itu. Definisi dari SKKN di SKKN. Ya. Nah, kalau di situ dikatakan juga seorang juru sembelih ini tidak hanya memiliki pengetahuan tentang syariat saja, tetapi harus juga memperhatikan. Nah, ini dia yang 13 tadi masuk. Yaitu kesehatan masyarakat veteriner. Kesehatan masyarakat veteriner yang disingkat Kesmafet. Kesmafet, apa itu, Cang? Ini yang paham memang dokter hewan. Dokter hewan ya? Karena ini rumusannya dirumuskan oleh seluruh dokter hewan. Terkait dengan kesehatan masyarakat, artinya masyarakat itu sehat, tidak terjadi apa-apa dengan memakan atau mengkonsumsi hasil yang disembelihkan oleh sembelih kita gitu. Jadi kalau sembelihan kita mau dimakan orang sehat, nah kita memperhatikan itu. Nah, itu ada di SKKN. Itu ada ilmunya tuh ya? Ada. Bagian daripada skema. Bagian daripada kesehatan masyarakat veteriner. Yang kedua itu bersikap atau kesejahteraan, memperhatikan kesejahteraan hewan, keserawan. Oh, sampai segitu ya? Keserawan, kesejahteraan hewan. Artinya jangan mentang-mentang hewan mau disembelih, perlakuan kita terhadap hewan sama tidak zalim lah dalam politik ya. Sementara ihsan itu bukan berarti hanya menyembelih, dari proses membawa hewan dari penampungan, ada tuh gambar kita punya. Betul. Membawa sapi pakai motor, Pak. Bayangin, di kaki diikat 4, taruh tengah-tengah kayak barang karung itu. Sapinya besar. Ada video, ada ininya. Itu kalau memang kita paham teknisnya. Nah, enggak boleh itu. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Jadi artinya dia tidak keserawang. Betul. Ada yang diikat kakinya, mobilnya jalan diikat tali, mobil jalan dia di. Nah, itu udah tidak berperi kesapian. Artinya tidak memperhatikan kesejahteraan hewan. Betul. Kesejahteraan hewan ditambatnya tanpa ada atap umpamanya. Ya kan? Yang seperti yang saya dengar ini, kata di karantina tetapi di tengah hutan tidak ada atap, itu itu udah melanggar syariatnya lah ya. Kesejahteraan hewan. Itu harus yang ketiga lagi higienisasi. Tempat ini, kebersihan tempat ini. Nah, betul. Harus seorang juleha harus melakukan itu, mengerjakan itu. Jadi jangan potong daging, ini lantai tanah pakai karung, pakai sendal, nggak boleh. Jadi terus pakai sendal. Nah, yang ketiga higienisnya ya. Betul. Higienisasinya dia paham. Mencuci alat-alat perlengkapan. Kemudian selanjutnya mengenai keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. K3LH. Semuanya harus ada. Betul. Sarung tangan. Orang akuntansi aja K3LH-nya ada. Apalagi pakai ya benar-benar. Ya betul. Nah, terus itu ada lagi yang kemudian bisa melakukan komunikasi teamwork gitu. Teamwork. Nah, itu dia harus bisa melakukan. Betul. Artinya dengan panitia, semua orang yang terlibat terhadap proses penyembelihan itu, kan gitu ya. Jangan ini belum siap disembelih, sapi udah datang lagi situ. Nah, itu tidak komunikasi namanya.
kita belum diikat terapi, sudah main tarik umpamanya, belum jatuh. Nah itu ada komunikasi. Ada artinya ada aturan-aturan proses. Kalau bahasa sederhananya SOP lah. Ya. Standar operasional prosedur. Oke, lanjut. Jadi memang Juleha ini bukan dulu sebelum kita bergabung Juleha belum tahu tuh kalau kita menyembelih belum kena darah itu kayaknya nggak bangga. Gitu kan. Nah terus kita lihat di masjid menarik-tarik tali. Nah karena nggak punya teknik kan menjatuhkan sapi pokoknya banting. Kemudian karena apa namanya jatuhkannya di sini, motongnya di sana, diseret. Nah diseret kemudian, wah harus hadap kiblat. Memang betul. Itu sunnah menghadap kiblat. Tapi pas jatuh tidak menghadap kiblat. Digulingkan sapi, diseret lagi. Nah itu sebetulnya tidak keserawan. Nah itulah itulah harus dipahami oleh para panitia sebetulnya Juleha. Nah dalam pembinaan imam masjid itu kita kasih, kita berikan bahwa kemudian ini ya satu lagi tadi alat pengapan itu memang syarat untuk jadi Juleha itu harus tajam-tajamnya. Karena ini salah satunya kalau tajam itu termasuk di dalam kita menerapkan kesejahteraan hewan. Kalau keserawan tadi, karena dia nggak menimbulkan rasa sakit yang lama. Nanti itu Cang. Karena sudah ada pertanyaan saya arahnya ke situ. Jangan Cang sebut dari awal sampai akhir. Nanti host nganggur. Oke, di sana Suara Minang TV benar-benar tidak sesederhana yang pernah kita pikirkan. Bagaimana seseorang imamkah, seorang orang yang merasa punya kemampuan selama ini untuk memotong hewan dalam tanda petik itu tidak sesederhana apa yang pernah kita lihat selama ini. Rupanya luar biasa ya sampai dijadikan sebuah profesi bagi para praktisi tersebut yang dikenal dengan Juleha itu juru sembelih halal. Nusana Suara Minang TV sadonya yang membuat semakin kita itu membuat kita itu semakin ekspektasi yang sangat luar biasa itu adalah standarisasi menjadi seorang juru sembelih awal itu juru sembelih halal tersebut adalah harus lulus sertifikasi dari Badan Sertifikasi Nasional Profesi itu Industri, yaitu BSNP Indonesia BSNP RI Republik Indonesia dengan skema-skema yang sangat luar biasa tadi. Memang diperhatikan dari A sampai Z, termasuk mungkin nanti distribusinya kali ya. Bagaimana masuk di dalam standar kehalalan itu dari mulai persiapan sampai itu dibagikan itu udah masuk bagian daripada proses skema itu sendiri menjadi satu sertifikasi juru sembelih halal. Oke, untuk sana Suara Minang TV, Cang mohon izin, saya yakin dan percaya Dusana Suara Minang TV penasaran melihat apa yang ada di atas meja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu nih apakah salah saya cara membuka. Nanti kita akan bertanya kepada Cang Sarif bagaimana standar tajam, bagaimana teknisnya, dan bagaimana ke depan yang mau nanti kita tanyakan Cang adalah jika seekor hewan disembelih secara syariat itu punya dampak kepada kualitas daging itu sendiri gitu. Ini nanti saya nanya. Jangan Cang terang-terangkan aja. Nganggur nanti sekarang gitu ya. Sebelum itu kita sapo-sapo dulu di sana Cang Ngerti kan Cang sapo-sapo? Saya ngerti. Kamu udah lama kawan Pak Ilyas kan? Oke, di sana Suara Minang TV, terima kasih bagi yang sudah menonton. Kita lanjut dari Uda Denai, sukses selalu, terima kasih banyak. Tuan Muda hadir ketua, terima kasih banyak. Cang Dharma Batam, terima kasih SMTV telah memberikan edukasi tentang juru sembelih halal bersama dengan Juleha Indonesia. Terima kasih kembali, insya Allah mudah-mudahan kepada apapun untuk demi kemaslahatan umat, insya Allah Suara Minang TV tetap berkontribusi untuk itu, kan gitu. Rizal Dican Juleha, ya. Jangan-jangan namo
pacar Pak Rizaldi ge Juleha dulu kena ya. Mungkin beko kita tanya untuk Pak Ilyas. Siapa lah nama pacar Pak Rizaldi dulu. Oke, Bang Antoni Lendra, terima kasih Bang telah menonton, Ketua Umum Gema Minang Kota Batam. Masya Allah, terima kasih banyak Bang telah menonton acara kita gitu. Nggak nampak di situ dah. Yang dia teh. Oh lah dia teh tadi lah. Ini dah yang kedua. Oke, di sana Suara Minang TV kita lanjutkan diskusi kita dengan Cang Sarif. Saya pikir cukup banyak hal yang memang tidak diketahui oleh semua masyarakat Muslim. Sebelum seperti apa yang saya bikin sedikit kisi-kisi pertanyaan ke Cang tadi itu, Cang, apakah Juleha juga punya target bagaimana mengedukasi yang paling tepat sesuai dengan syariat masuk kepada pasar-pasar atau apa namanya orang yang selama ini jual beli daripada daging itu sendiri, baik itu unggas maupun daging sapi atau kerbau gitu, sampai ke target itu kepada kelompok-kelompok yang seperti itu, Cang. Ya, baik. Ini sebetulnya juga yang menjadi tugas Juleha, tugas pokok mengedukasi masyarakat. Nah, kalau untuk yang di pasar-pasar itu sebetulnya sudah ada lembaga tersendiri yang harus mengontrol itu. Cuman Juleha karena ini suatu organisasi yang juga untuk membackup itu, membantu pemerintah dalam hal ini, kita lebih mengedukasi kepada masyarakat. Karena memang fenomena banyak yang terjadi dan Ketua MUI sendiri bercerita melihat apa kejadian di pasar itu dalam pemotongan, terutama pemotongan hewan ini ya, unggas ya, seperti ayam yang apalagi yang hari-hari itu. Iya betul. Nah ini juga saingannya juga dari ayam potong yang dari luar. Ya. Ayam dipanggilnya ayam es ya. Ayam beku. Ayam beku. Ya. Daging juga seperti itu. Betul. Dan ini yang nggak bisa dibendung. Ya. Karena itu permainan bisnis lah. Betul. Nah, jadi kami lebih bertanggung jawabnya mengedukasi ke masyarakat, makanya melalui kadang-kadang pelatihan yang kami inginkan itu, target kami sebetulnya kami memiliki setiap masjid mempunyai Juleha. Oke, yang bersertifikasi. Ya, terutama otomatis harus sebenarnya bersertifikasi. Ya, betul, minimal punya Juleha. Ya, benar. Ya, karena ini adalah ibadah kegiatan yang tiap tahun dilakukan. Terus ya kan. Kemudian edukasi ke masyarakat ini memahami bagaimana tentang potongan yang sesuai syariah, terutama untuk ayam. Saya sering sampaikan, ini khususnya buat ibu-ibu. Jadi ketika kami memberikan edukasi, tolong kepada istri-istrinya, kepada ibu-ibunya, jika ke pasar, kalau membeli, ini yang tidak es ya, kalau betul ya, ayam segar lah. Yang segar ya, betul. Itu minimal, jangan beli yang mungkin yang sudah dipotong-potong. Bukannya kalau sudah percaya nggak apa-apa, bukan kalau kita udah tahu penjualnya sudah kenal. Ya. Kalau kita nggak kenal, alangkah baiknya yang masih utuh. Yang ayam itu masih hidup? Bukan masih hidup, artinya sudah disembelih, cuman kita periksa sembelihannya. Oh, jadi yang bulunya apanya masih ada ya? Ya, yang sudah dikupas, tinggal dipotong-potong gitu. Tinggal kan ada yang per ekor. Iya. Belinya per ekor, tapi kan kita bisa memilih, Pak, tolong potongin yang ini, tapi saya belinya paha saja, umpamanya. Betul. Jadi jangan yang sudah dipotong-potong. Sebetulnya tujuannya menjaga, karena kita mengedukasi potongan sembelihan. Karena kita penyembelih ini harus tahu anatomi leher juga. Ya, benar. Artinya kita edukasi ibu-ibu itu bahwa potongan yang sempurna adalah terputusnya tiga yang harus dipotong, yang ada dengan sekali sayap. 3 anatomi yang ada di leher. Ya, betul. Ya, kalau dalam fikih disebut hulqum, marid, wajdain. Nah, hulqum ini adalah kerongkongan, saluran napas. Betul, saluran napas. Wajdain apa nama tadi? Marid adalah saluran makan. Oke, ya, yang sedang berdempetan dengan kerongkongan. Ya, betul. Nah, yang ketiga wajdain adalah urat darah atau nadi yang ada 2 di kanan kiri. Betul. Yang satu untuk dari otak ke jantung, yang satu lagi dari jantung ke otak. Nah, betulnya ada 4 cuma kecil-kecil. Betul. Nah, ini yang harus putus semua secara sempurna dengan sekali gesekan. Iya. Iya, langsung putus gitu.
Nah, diperiksa kalau ayam tuh nampak kok. Kalau ayam tidak putus, kita leher yang potongan itu kita lihat aja. Oh. Ada urat yang nggak putus, berarti dia nggak kena putus. Jadi kalau potongan sempurna, semua terpotong, ibu-ibu jadi bisa lihat. Oke. Oh, gitu. Oke. Ibu-ibu jadi bisa lihat kan? Ya. Nah, jadi kita edukasi seperti itu. Jadi ibu-ibu belilah yang masih utuh, bisa lihat. Jadi bisa lihat hasil sembelihan. Betul. Hasil sembelihan itu dari situ kita sudah bisa tahu bahwasannya itu sudah potongannya bagus. Potongannya bagus. Oke, Cang. Tadi sedikit saya sudah sampaikan. Minimal itu ya. Ya. Tadi sedikit sudah saya sampaikan, termasuk juga sapi. Sebenarnya dampak positif apa sih konsumsi kita terhadap daging itu, atau ayam, atau apapun lah namanya hewan yang halal kita makan. Pada saat disembelih secara syariat, itu dampaknya seperti apa secara positif dari yang kita konsumsi tersebut, baik itu kepada tubuh kita secara kesehatan gitu. Jelas, kalau dalam Islam itu halalan itu suatu yang mutlak, satu yang tidak bisa diinikan lagi, apalagi dalam makanan. Karena kita sama-sama tahu, pasti sudah dengar ya, bahwa sesuatu yang sudah dimakan oleh kita itu akan menjadi darah. Nah, sesuatu dalam hal kalau yang dimakan ini bukan dari yang halal, berarti akan mempengaruhi kepada jiwa dan larinya bahkan ke perilaku. Betul. Nah, inilah karakter. Nah, makanya kehati-hatian itu perlu, karena bangkai, yang namanya bangkai itu ada dua. Bangkai itu yang mati memang sendiri mati, itu bangkai. Ada bangkai yang mati disembelih tapi tidak dengan syariah. Nah, jadi akhirnya perlakuan syariahnya penting. Jadi kalau ada sembelihan yang nggak benar, itu berarti bangkai. Nah, kalau itu kemakan, berarti kita makan bangkai yang sudah jelas di Quran dilarang kamu makan bangkai, makan darah, kan apalagi gitu. Nah, itu jadi berdampaknya jelas dari segi kesehatan mungkin ada, ya kan? Nah, kemudian terutama dari segi untuk kalau yang haram itu tadi perilaku ya, berpengaruh kalau orang para ulama memberikannya kan malas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lagi belaku. Enggak apa. Ya, silakan. Duduk. Ya, duduk. Ya, nanti enggak apa. Penjaga ahli bilah, tukang betul. Ya. Nanti kita kita persilakan, nanti kita pertanyaan nanti ya. Betul. Jadi memang jika seandainya kita mencoba melaksanakan penyembelihan terhadap hewan yang selama ini memang halal dimakan oleh umat Islam itu sendiri, jika disembelih dengan cara benar, itu memang secara medis itu memang berdampak positif terhadap yang dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri, Cang ya. Cang, teknis. Ini barusan teman-teman datang nih, mungkin Cang bisa perkenalkan satu persatu mensupport ya, karena memang tak mungkin Cang bekerja sendiri. Ada provinsi yang seluas ini dalam rangka bagaimana semua dalam tanda petik semua praktisi-praktisi, ya anggaplah praktisi tahunan bisa dalam melakukan penyembelihan di Idul Adha tersebut benar-benar dipastikan sesuai dengan syariat Islam itu sendiri, paling tidak memahami secara Islam, kalaupun belum punya sertifikat dari ya kan, dari Julehanya, sertifikat internal bisa dikeluarkan. Cacang, mungkin Pak kameramen bisa dibantu, Donald. Duduk. Oke, silakan masuk Pak. Mungkin bisa. Oke, nggak apa. Nah, nanti diperkenalkan, disorot aja Cang satu persatu. Diperkenalkan teman-teman, bapak-bapak kita, para ustadz yang selama ini istiqomah di dalam rangka bagaimana memberikan edukasi kepada para pemotong hewan supaya sesuai dengan syariat. Silakan Cang. Nah, ini yang bentar. Biar Cang. Yang baju hitam ini Cang Emon ini luar biasa Pak. Ini dari nol ya. Ikut kita dari nol. Masya Allah. Dari nggak pernah menyembelih, dari nggak kenal bilah, sekarang jadi juragan bilah, jadi juragan golok lah. Masya Allah. Iya. Jangan-jangan Cang Emon dulu malah takut dengan darah dulu kayaknya ya. Benar ya. Benar. Tapi karena memang sudah bergaul dan masuk dan dia belum menjadi ketua masjid di situ ya. Akhirnya
Ya, Oke, dari lanjut. nol. Ya. Nah, itu Pak Sanuri tinggal di Barelang. Ya, Nah, kalau beliau senior di dalam menyembelih, Pak. Masya Allah ya. Beliau senior. Oke. Senior kami. Assalamualaikum Bapak-bapak. Kalau ini Pak, Ya. kalau Pak Fikri ini anggota kita juga, dia ini masih belum berani nyembelih. Oh. Tapi Pak Fikri tadi bisi ke saya, promosi itu ke rumahnya. Oh iya, aman. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita sampaikan. Ini satu orang tetangga kita ini, Pak Beni sebenarnya. Beni Dolar, kan? Beni Dolar, iya. Hari saya menyapa Beni ya, Dolar. Pak Beni Dolar. Mungkin nanti Pak Beni boleh berinteraksi jika memang ada yang mau ditanyakan, karena yang selama ini Dunsana Suara Minang TV, beliau juga menjadi seorang penyembelih tahunan ya. Bahkan sempat pernah bertanya-tanya ya Pak Beni ya, Pak Haji Beni, bagaimana dengan Juleha. Kebetulan si Mas Raden Wahyu, Dwi Wahyu. ya Dwi Wahyu itu satu alumni dengan kami di Universitas Bung Hatta. Saya berharap dia bisa datang, jadi bisa berbahasa Minang. Udah kita share di grup. Ya, nanti dititip salam. Oke. Siapa? Oi, kok jangan ditanya oleh itu penyanyi SMTV itu. Hah? Oke, Dunsana Suara Minang TV sadonya. Nanti kita minta mungkin ada yang mau berinteraksi ya. Pak Beni, ada yang mau ditanyakan sebagai salah seorang, anggaplah pemula kan begitu ya, sebagai pemula menjadi juru sembelih. Sudah masuk ya? Masya Allah. Ada nggak yang belum dapat? Boleh ditanyakan langsung sekarang gitu. Ya. Ada? Belum. Oh, belum ya. Oke. Cang. Tadi ada skema tentang pengasahan. Sebenarnya standar tajam itu apa sih? Karena yang saya tahu kalau bahasa Padangnya maja. Setumpul-tumpulnya pisau kalau udah kena tangan tetap luka kan begitu ya kan? Jadi standar tajam untuk penyembelihan itu dan teknis pengasahan tadi yang diawali dengan teknis pengasahan yang memang punya standarisasi, seperti apa tajam itu gitu. Makasih. Yang kalau untuk ketajaman bilah dalam menyembelih ini adalah hal yang fundamental, yang paling pokok sebenarnya. Selain ini memang perintah dari Rasulullah. Ya. Karena memang dua, tajamkan dan berbuat ihsan. Itu Rasulullah menyampaikan gitu di dalam hadisnya jelas. Dan ketika kamu menyembelih atau yang di atasnya membunuh gitu kan, ketika kisos. Betul. Tapi ketika yang di bawahnya, ketika kamu menyembelih, maka sembelih dengan ihsan, dan hendaklah di antara kalian itu menajamkan pisaunya. Makanya kenapa di antara kalian jadi nggak semua juga pandai ngasah. Betul. Ya kan? Jadi ada pasti satu yang diberi karunia dan anugerah oleh Allah yang pandai ngasah. Itu pasti ada kayak gitu. Betul. Kayak saya sendiri walaupun bisa, tapi untuk sampai pandai itu masih di bawah. Masih di bawah. Belum benar-benar dikatakan mahir untuk itu gitu ya. Betul. Walaupun bisa ya, tapi baru sekedar bisa. Oke. Jadi memang harus setajam-tajamnya, itulah perintah Rasulullah. Kenapa? Ini salah satu perbuatan ihsan kita dalam menyembelih. Karena kalau tajam, ibarat kita ini pisau tajam ya Pak, kita pakai. Tahu-tahu pas sudah selesai kerja, baru kita mandi, cuci tangan, kok perih-perih. Lihat pada baret gitu banyak. Suka begitu pasti. Betul. Itu karena ketajaman itu nggak terasa kena tangan itu. Nah, begitu juga kalau kita lakukan cepat dalam nyembelih, sekali geser gitu, hewannya belum sempat ngerasain sakit, tapi udah terputus gitu. Masya Allah. Berarti kita tidak zolim terhadap tidak hewan. Zolim, betul. Nah, ini salah satunya untuk menghindari yang hewan bangkai tadi, disembelih dengan tidak syariat tadi. Nah, ini yang saya bawa ini sesuai SKKNI. Karena harus, dan tadi higienisasi dan betul. Harus mengikuti itu standarnya, yaitu kita pakai pabrikan yang anti karat. Berarti stainless ya? Stainless itu memang bagian dari kadar baja. Oke. Jadi kadar baja itu macam-macam. Sedikit saya karena itu pelatihan juga paham. Betul. Ya, ada yang ini kromnya istilahnya. Krom. Benar. Istilahnya krom kan? Ya. Kalau yang anti karat itu, ada juga yang bajanya karbon. Karbon itu biasa. Yang baja-baja biasa, yang seperti bekas limbah, limbah per mobil, nah itu karbon. Nah itu yang kalau kita habis pakai cuci geletak itu karat.
Benar. Nah, itu kan, nah itu perlu butuh perawatan. Ya. Nah, kalau yang kita pakai ini, memang sengaja saya bawa yang ini yang pabrikan istilahnya, memang punya luar Indonesia pun ada sebetulnya Waldemar. Kebetulan adanya ini dari Portugal, Brazil, sorry. Jauh ya? Brazil. Tapi ini termasuk golongan yang menengah ke bawah lah ini. Oh, okay. Nah, ini karena ini harus antibakteri. Ya, dan ini anti karat. Jadi kalau tidak pakai, habis pakai, cuci, dilap, taruh aja, dia tidak akan berkarat. Artinya tidak ada bakteri ya, yang situ. Betul. Insya Allah nanti pada saat pemotongan berikutnya tidak ada bakteri yang masuk lengket karena setelah sembelih harus dicuci. Ya, karena kalau nggak cuci darah nempel. Darah itu kan najis. Betul. Masa barang najis buat nyembelih kan gitu kan. Kalau soal ketajaman, tadi memang standar tajam memang setajam-tajamnya. Itu kalau di Juleha standarnya bisa menebas kertas HPS 1 lembar. Iya, satu lembar boleh dibunuh. Di sana Surah Minang TV. Ya, hati-hati. Minimal sembelihan itu jauh. Nah, ini motong ini lembut gitu kan, gitu, nggak ada tanpa suara. Atau dia bisa dia bisa nebas. Kalau tumpul tidak bisa kan. Betul, pasti tidak bisa. Nggak bisa. Pasti tidak bisa. Iya, kalau ini kan. Nah ini standar untuk mengetes. Kalau zaman dulu, kita belum tahu kan kuku, rambut, orang tua kan itu. Rambut, benar. Kalau sudah nyangkut di rambut, itu, itu kita dari Julai ini setelah mendapat edukasi, itu jangan. Kalau lagi begini kesenggol malang. Ya, betul. Atau dengan kuku tiba-tiba baru mau begini, senggol ini agak kena. Makanya harus ada media. Dan minimal standar ini. Bahkan ini bisa sampai ada yang tisu atau plastik gitu. Tapi standar ini sudah memenuhi standar ya. Ini standar. Efeknya pada saat dengan tingkat setajam-tajamnya ya. Kalau kita bahasa yang lebih spesifik, tidak ada suatu standar level 1, level 2, level 3, tidak seperti itu. Tapi prinsipnya tajamnya. Berarti nanti pada saat Cang melakukan penyembelihan itu standarnya sekali gitu. Jadi tidak boleh gini ya, Cang? Ada gini. Nah, coba ada yang bagus sempurna, Abdul lagi itu memang sekali. Sekali ya? Sekali. Itu berarti memang dia selain berpengalaman memang ahli ya. Dan ini kuncinya di sini, di pisau. Nah, dan kuncinya kondisi leher sapi. Kalau sapi yang mungkin lehernya kurus gitu, yang biasa itu sekali bisa. Kami pun bisa sekali. Betul. Tapi yang sudah seperti limosin melemah. Betul. Oh ini banyak lemak ini, yang baru gesek ini baru kena kulit sama lemak, rongkongan belum. Betul. Itu doang. Jadi sekali itu artinya sekali menyembelih. Memang Abdulnya sekali gesek, tapi yang adalah sekali menyembelih. Jadi artinya tidak dibatasi dengan angkatan pisau. Jadi dia lengket pertama, walaupun bolak-balik tidak ada masalah. Tidak ada masalah. 1-2 kali. Mau 1 kali. Karena ketika kita menyemotong dengan dorong pamai begini. Karena baru kulitnya doang, dia kan balik lagi potong sini. Betul. Berarti untuk kesempurnaan khawatir 3 kali. Ya minimal kita kasih 3 kali. 3 kali maksimal. 3 kali. Itu tergantung daripada kondisi hewan. Kondisi lehernya, jika memang terlalu tebal. Tapi kalau ini kuncinya tajam. Kalau tajam nggak biasanya hanya berapa kali lah. Paling banyak 2 kali. 3 kali ya. Tapi kalau nggak tajam dia kan ngondek. Seperti main biola. Akhirnya apa? Yang tersiksa kan? Merasakan sakit, dan itu ada video-videonya banyak. Betul. Itulah kalau untuk standar ketajaman. Ya. Cang, sebelum ada 1 atau 2 pertanyaan kita lagi, di dalam rangka persiapan Cang melakukan edukasi kepada masyarakat sebelum Idul Adha ini, kita lihat dulu, mana tahu masih ada di sana Surah Minang TV yang mau memberikan komentar. Oke, Bang Antoni Lendra, terima kasih. Bu Desmanis menonton, terima kasih Bu. Pak Elias, tajam sekali Cang, iya benar. Pak Rida Yoserizal, tajam sekali, kaget semua ya. Melihat atraksi, saya pun juga kaget melihat atraksi Cang Sarif memainkan pisau.
ngetes dengan 1 lembar kertas saya cukup luar biasa. Ibu Ratna Oli agak menjauh. Lah Pak Os, agak serem tuh tengoknya. Cang Sarif, luar biasa. Tadi, makasih Bu. Tadi saya agak sedikit menjauh Bu. Oke, Cang. Kita sedikit berbicara tentang teknis merebahkan sapi. Tadi kita motong ya. Harusnya tadinya teknis merebahkan dulu ya, baru kita motong ya. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang pertanyaan tuh muncul, nanti beringat ya, ada yang ngalir aja gitu. Ngalir. Ya, bagaimana sebenarnya teknis? Karena kadang-kadang saya lihat berbagai macam caranya. Ada yang terlalu susah, nanti putar-putar sana sini, ujung-ujungnya lepas, lari sana sini. Nah, teknis yang paling pas itu seperti apa, Cang? Ya. Mungkin paling tidak bisa Cang Sarif gambarkan dalam bentuk narasi lah. Ya, betul. Karena kita juga nggak ada sapinya di sini, kalau memberikan contoh, kan begitu ya? Ada sapinya. Cuman palingnya nggak ada. Ya betul. Ini yang sering menjadi, salah satu jadi fenomena yang viral. Dulu kan kita pernah di embargo sapi oleh Australia. Betul. Gara-gara ketika melihat perubahan sapi tidak kehewanan, tidak kehewanan tadi, ya kan? Nah. Ya alhamdulillah kami pun mungkin berlakukan hampir sama dulu, tidak tanpa ilmu ya kan. Ya, betul. Jadi pokoknya ikat kaki, tarik, main jatuh gitu kan. Main tenaga kuat aja gitu ya. Padahal sapi kalau udah tenaga keluar berapa puluh orang pun kalah, saya bilang gitu. Nah, dengan bergabung dengan Juleha ini alhamdulillah kami mendapat edukasi dan cara teknik untuk merebahkan sapi. Ya. Ya. Salah satunya itu ada rope, ada barley yang dengan sistem tali diputar di badan, kalau dari selangkangan sapi ya, tarik. Itu juga sudah dipraktekkan, dan ada juga yang model ikat samping, kita tarik. Nah, dan ada juga yang hanya kaki kiri diikat depan, kaki kiri belakang diikat depan, perutnya ini pinggang nih diikat, tarik. Itu sapi besar pun akan tumbang. Nggak akan tuh. Nah, cuman kan penanganan sapi ini kalau dia stres, yang penting jangan bikin sapi stres. Tadi larinya nanti ke kualitas daging. Betul. Oke. Hubungannya dengan stres. Berarti yang membuat sapi stres adalah ada suatu proses oleh panitia yang membuat sapi itu. Jadi kembali kepada istilah saya tadi SOP. Bagaimana supaya sapi itu tidak stres, Cang? Nah, itu yang pertama, setelah memberlakukan kita dengan sapi itu, ya itu paling utama. Ya. Yang pertama kita sudah mendapat edukasi tentang kesejahteraan hewan itu sendiri. Ya, pertama, awal dari kita penampungan sapi ini, cara mengangkut sapi pun harus kita perhatikan. Dengan jangan terlalu sempit, ikatannya nggak kuat, umpamanya gitu kan. Tidak ada bentar lagi dia mulai stres. Karena sapi itu dia lebih dari pendengaran yang kuat. Ya. Kalau dia mendapat pendengaran suara-suara asing, bising yang mengganggu, itu dia mulai stres. Bukan dari, makanya ada Rasulullah menyampaikan ketika kamu mau menyembelih jangan mengasah depan sapi. Selain bentuk untuk jangan memamerkan, gitu. Selain bentuk untuk menjaga perasaan sapi, benar. Itu sebetulnya yang dirasakan tuh gesekan terdengar sama telinganya. Dengar itu yang mengganggu. Sapi itu kan sebenarnya di pendengaran yang sensitif. Termasuk jangan memotong kurban hewan sapi yang lain di depan sapi dia sendiri. Iya, dia melihat dan mencium bau darah dia itu, dia tambah stres. Ciuman, pendengaran sapi rata-rata sensitif. Itu. Jadi makanya penanganan setelah turun dari sapi dari mobil bawa dari penampungan, kita taruh penampungan itu harus diistirahatkan. Jangan langsung ke tempat pemotongan, tapi sapi itu istirahatkan. Makanya biasanya panitia ini mengerti 1 hari sebelum sembelih dia datang. Hamin satu datang, itu harus diberlakukan dengan baik. Dikasih minum, kasih makan, kalau dia panas, mungkin dikasih embun atau siraman gitu kan, supaya tenang sapi. Dan ikatannya juga jangan terlalu pendek. Jangan repet sama ikatan, dia harus panjang karena
dia bisa mungkin duduk istirahat. Jadi agak sedikit leluasa. Betul. Sapi itu bergerak ya. Betul. Kalau dia ada perilaku kayak kambing, perilaku yang menumpuk temannya disangka betina gitu kan. Dia lari-lari itu nggak apa-apa, disuruh memang biarkan saja gitu ya. Biarkan saja dia, karena keserawan tadi itu ada lima prinsip yang harus betul. dijaga. 5. 1, hewan itu harus bebas dari rasa takut. Itu yang kita sebut dengan jangan stres tadi. Bebas dari stres, bebas dari rasa sakit, bebas dari haus, lapar, kemudian bebas dia berekspresi. 5 itu yang harus diberikan kepada hewan itu tersendiri sampai sebelum dia disembelih. Nah, makanya tempat penyembelihan harus terpisah dari penampungan jauh. Ketika dituntun, cara nuntunnya pun jangan tarik-tarik terus dipukul-pukul supaya jalan. Minimal untuk menjaga hal satu ini, tali yang sudah lama oleh tukang dibuat, tali keluh gitu, kita bisa dobelkan dulu tali lehernya. Kita dobelkan ke kanan dan kiri satu lagi, jadi bawa bisa 2 kanan kiri untuk ke tempat eksekusi. Ya, kita bimbing lah ya. Jadi artinya tidak menarik dengan kekuatan tenaga kita, atau dalam tanda petik kita sebut dengan memaksa. Kalau bisa dia berjalan secara normal dipukul ya, biasa kan seperti itu kan, mengganggu. Sapi itu jangan terlalu ramai, jangan banyak panitia tuh. Kalau yang menangis sapi cukup 2 orang, 3 orang, 4 orang itu pun terlalu banyak. Yang lain jauh. Sapi kalau melihat kerumunan ramai itu dia juga panik. Nah, ini mungkin sesuatu yang perlu diperhatikan oleh panitia, karena kadang-kadang Dunsana Suro Minang TV di setiap lokasi pemotongan hewan kurban banyak anak-anak main bersorak-sorak ya, yang kepada di lingkungan sapi itu sendiri, sehingga bahkan mungkin dia bercanda-canda dengan sapi, tapi sapi tidak mengerti bahwasannya itu bercanda, tapi telinganya menangkap sesuatu yang membuat dia stres ya. Artinya ini menjadi perhatian bagi panitia-panitia korban, supaya benar-benar menjaga tingkat stresnya benar-benar berada di titik 0 dalam tanda petik, jangan sampai stres gitu ya, Cang. Oke, Dunsana Suro Minang TV sadonyo ondel 9:30 Dunsana. Kita tadi mungkin jam 8 lewat karena sedikit ada kendala, tapi sudah berjalan sekitar 60 menit lebih kurang, 60 sampai 60 sampai berapa ya? 60 ya 70 menit lah. 1 jam 1:04. Cang, sebelum kita mengakhiri diskusi kita, tentu kami Suro Minang TV berterima kasih nih, Cang. Ini kayaknya kita dapat apa ini? Ini untuk kita nih, Cang, atau siapa nih, Cang? Kita makan sama nih, apa nih, Cang? Kurma. Anugerah Bed Sukari Al Khosim. Kurma ya. Jadi kalau mau kurma ini ada anggota Juleha juga yang anggota Juleha ya. Masya Allah, luar biasa ya. Dunsana Suro Minang TV kurma Sukari Al Khosim ya. Masya Allah, luar biasa. Mungkin disorot Dunsana, ini adalah salah satu bentuk bisnis-bisnis dari teman-teman saudara-saudara kita yang konsen di dalam menjadi praktisi pemotongan hewan kurban ya, yang bersertifikat. Bagi Dunsana Suro Minang TV lainnya, bagi peserta atau bagi para praktisi dan anggota Juleha, kami welcome untuk mempromosikan semua jenis bentuk-bentuk usaha daripada bapak-bapak kita yang telah berjuang dari sisi lain tentang syariat Islam itu sendiri. Insya Allah SMTV siap untuk mempromosikan dan memviralkannya. Tanyalah ke Pak Beni Dolar ta. Barehnya kita promosikan itu. Nanti paguyuban, ada paguyuban dari Minang, dari Padang itu yang minta disembelihkan oleh Juleha loh. Oh ya. Tahun ini. Oh iya. Organisasi apa? Bang, Pak bisa ya? Iya. Kita bawa ke TPH saja di hari 3 atau hari kedua nanti. Oh, berarti tidak di apa ya? Tidak di hari H. Oh, oke. Maksudnya tidak di lokasi tempat itu di masjidnya, tapi di TPH ya? Iya, permintaannya supaya lebih aman saya arahkan ke TPH. Karena itu namanya TPH, tempat pemotongan hewan, tempat pemotongan ya. Biar lebih syar'i lagi. Oke, iya benar. Oke, Dunsana Suro Minang TV sadonyo
tidak terasa sudah hampir 90 menit kita basuh judul sana di dalam rangka bagaimana persiapan Juleha Juru Sembelih sebuah organisasi orang-orang yang profesional di bidang penyembelihan hewan kurban khususnya, dan tapi juga profesional di bidang penyembelihan hewan-hewan untuk konsumsi kita sehari-hari. Alhamdulillah dari awal tadi Bang Chang Sarif juga menyampaikan beberapa hal. Tentu yang pertama sekali adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana sapi atau hewan-hewan yang halal kita makan tersebut dengan proses penyembelihan secara halal itu akan membuat berdampak secara kesehatan, secara klinis kepada tubuh kita pada saat kita mengkonsumsi hal tersebut. Di sana Saudara Minang TV Sadonya sebuah profesi yang cukup mulia bagi Chang Sarif dan kawan-kawan di bawah bendera Juleha, bagaimana mensiarkan, bagaimana mengedukasi para penyembelih atau para imam-imam masjid yang biasanya diambil alih ya oleh para imam kadang-kadang itu untuk melakukan penyembelihan hewan-hewan kurban tersebut. Sebelum kami tutup, Cang ya, Encang ya, pakai N depannya ya, Encang ya, Cang. Ada yang perlu Encang sampaikan kepada masyarakat secara umum, kepada teman-teman imam-imam masjid sehubungan dengan keberadaan Juleha, apa namanya ya, kalau tidak untuk jangka pendek mungkin dalam Idul Adha besok, mungkin kedepannya tentu harapan Cang adalah semua juru sembelih mempunyai sertifikasi. Sebelum kita tutup, Cang silakan menyampaikan segala sesuatu untuk itu gitu. Ya, baik, terima kasih. Yang paling terpenting ya, karena memang ini sembelihan syar'i, para penyembelih diharapkan benar-benar memeriksa kembali bilahnya untuk dilakukan ketika akan memotong dan selalu menjaga ketajamannya. Walaupun mungkin pisau itu bagus, tapi setelah dipakai dilakukan pengecekan kembali. Kedua, kepada tadi sudah saya sampaikan, terutama kepada ibu-ibu dalam mengkonsumsi atau membeli ayam potong di pasar, itu cara edukasi kami untuk menjaga daripada kehalalan ayam itu sendiri, syariat penyembelihannya. Ketika ditemukan ayam yang mencurigakan, mungkin agak penyembelihannya kurang sempurna, tolong ditegur saja, biasanya seperti itu. Betul. Dan dipilih dengan sembelihan yang sempurna. Jadi tidak ada satupun urat yang masih tersisa. Kepada imam-imam masjid bahwa sesuai dengan keputusan surat Menteri Tenaga Kerja tentang SKKNI, dan juga tentang bahwa tidak hanya syariat saja yang dikuasai oleh penyembelih, tetapi juga memperhatikan kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Itu paling pokok jadi seorang penyembelih, karena hasil daripada seorang Juleha adalah daging yang asuh. Asuh itu aman, sehat, utuh, dan halal. Wah, ini yang paling luar biasa ya. Oke, di sana Saudara Minang TV, luar biasa. Jika sebuah proses penyembelihan atau proses pada saat di awal sampai kepada proses penyembelihan itu benar-benar sesuai dengan skema, benar-benar sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri, tentu berdasarkan syariat Islam, maka menghasilkan daging yang asuh, aman, sehat, utuh, halal. Aman itu ya ketika dimakan dia ya tidak mengandung penyakit apapun ya. Sehat dagingnya ya sehat. Betul. Utuh tidak ada campuran bahan-bahan kimia atau apa. Ya benar. Halal. Dan terakhir adalah halal. Oh ya, untuk terakhir bahwa SKKNI yang terbaru baru saja kemarin ya. Itu udah diperbarui. Enggak jadi 18 kan? Enggak, SKKNI tetap ya. Tetap 13 ya. Nanti takut orang mendengar ada skema peningkatan lagi. Lebih tajamkan lagi lah. Oke, alhamdulillah. Ya. Iya.
sebelum kita tutup dun sanak Sora Minang TV sadonyo kurma dari teman-teman Juleha ya, praktisi Juleha. Sukari Al-Qasim ya. Nanti kalau memang apa ya silakan menghubungi SMTV aja. Premium. Cang, nikmat dulu Cang. Oke, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon. Kameramen tapaso mencari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau kurma ini hubungi nomor di bawah ini. Nomor kameramen hubungi nanti. Tersedia di SMKP. Iya dayak lah, iya dayak lah toh. Dayak. Pak Beni paham ya? Iya. Alhamdulillah berkah kurmanya untuk kita sadonyo. Terakhir Bapak Supardi Caniago, salam Juleha, Bismillah, Allahu Akbar. Iya. Insyaallah. Itu salamnya Juleha. Oh itu ya? Ya, salamnya Oh Juleha. benar itu salamnya. Betul. Masya Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Gini tangannya. Oke. Boleh. Kami tutup dulu menyapa pemirsa, nanti kita salam Juleha, habis itu baru tagline-nya Sora Minang TV. Oke, di sana Sora Minang TV sadonyo tidak terasa hampir 90 menit kita berbicara sesuatu yang sebenarnya ini adalah sebuah syariat yang wajib harus kita lakukan. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ini sering kita lalaikan. Betul. Terutama bagi ibu-ibu rumah tangga di dalam mengkonsumsi daging-daging unggas ataupun daging hewan atau sapi itu sendiri. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit pertemuan kita dengan para praktisi Juleha, yaitu juru sembelih halal, itu memberikan sedikit edukasi kepada kita sadonyo bagaimana cara jika memang kita mau menyembelih sendiri dan segala macam sehubungan dengan ya seperti unggas atau ayam kadang-kadang kan banyak disembelih sendiri di rumah tuh Cang enak. Ya. Ditangkap dari kandangnya nanti disembelih sendiri dan seterusnya. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita sadonyo supaya kita bisa mengkonsumsi daging itu dengan sebuah tagline asuh. Ya. Apa itu asuh? Nanti dun sana Sora Minang TV putar ulang lagi, tonton ulang lagi video kita ini, live streaming kita ini, baik di fanpage Facebook Sora Minang TV ataupun di channel YouTube-nya Sora Minang TV. Oh ya, di sana Sora Minang TV yang memang lagi monitor di channel YouTube, kami minta maaf tidak bisa menyapa dan mengomentari komentar-komentar di sana sadonyo karena memang di dalam live satu handphone hanya bisa membuka satu media sosial. Sehingga kepada Dunsana yang monitor di channel YouTube kami ucapkan terima kasih. Jika memang ada pertanyaan di situ, insya Allah nanti kita akan berikan jawaban-jawabannya. Insya Allah kita akan berkoordinasi dengan Juleha Provinsi Kepri di bawah pimpinan dari Cang Sarif itu sendiri. Oke, Dunsana Sora Minang TV sadonyo, dari awal sampai akhir kami minta maaf kepada Dunsana jika ada yang salah, jika ada yang kurang. Maka sebelum kami tutup, kita melakukan apa tadi namanya, Cang? Salam Juleha. Salam Juleha Indonesia. Oke, silakan Cang. 1, 2, 3. Salam Juleha Indonesia. Bismillahi Allahu Akbar. Masya Allah. Kita ulangin, Cang. Ya. Salam Juleha Indonesia. Bismillahi Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa Dunsana Sora Minang TV. Mudah-mudahan Cang Sarif dan kawan-kawan praktisi semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan ini kepada masyarakat kita khususnya Batam dan umumnya Provinsi Kepri. Demikian Dunsana sadonyo, terima kasih kami sampaikan mewakili All Crew Sora Minang TV, Ambo Safril Yubahar menutup acara live streaming kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa. Ini